pelanggaran lalu lintas yang kerap dilakukan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas PKN 47 akan memaparkan beberapa pelanggaran lalu lintas yang sering dilanggar oleh masyarakat umum. Kami kelompok 1 beranggotakan saya Fajar Ari Nugroho Madiono dengan NIM 2219 1020 1104 bersama rekan-rekan kami dari kelompok 1. Saya Dera Eka Ardita dengan NIM 212410101075. Saya Ilham Maulana, NIM 2019 10 10 10 31. Saya Faisal Fatkur Rahman dengan NIM 2019 10101004. Dan saya Ahmad Muhajir Azizi dengan NIM 2019 10 10 10 12. Dan ini adalah beberapa pemaparan pelanggaran hukum tentang lalu lintas yang sering dilanggar oleh masyarakat umum. Data yang kami akses melalui website posiknas.polri.go.id dapat dilihat bahwa sepanjang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 7 Juni 2023 dapat kita ketahui bahwa penyumbang langgar lantas terbanyak ialah pengendara motor dengan jumlah langgar sebanyak 984.899 dengan jumlah denda sebesar 363.167.602.500. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak menggunakan helm. Baik pengendara ataupun orang yang dibonceng harus menggunakan helm untuk memastikan keselamatan dalam berkendara. Untuk helm yang digunakan pun juga harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Lalu yang kedua, perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor merupakan helm standar nasional Indonesia. Pelanggaran rambu lalu lintas sering kita jumpai di sekitar kita. Beberapa rambu lalu lintas yang sering dilanggar oleh masyarakat seperti rambu larangan berhenti, rambu larangan parkir, rambu batas kecepatan, dan rambu larangan putar balik. Adapun undang-undang yang mengatur pelarangan rambu lalu lintas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun salah satu pasal yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas ialah pada pasal 287 terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat berupa tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak mematuhi marka jalan, melampaui batas kecepatan yang ditentukan, atau melakukan pelanggaran lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hampir sebagian masyarakat pernah melakukan bonceng tiga atau membawa penumpang lebih dari kapasitas motor. Dilansir dari CNN Indonesia, menurut laporan harian pelaksanaan operasi Patuh pada tahun 2022, terdapat 8.378 pelanggaran motor yang terjaring elektronik traffic law enforcement dan petugas di jalan. Sebanyak 4.189 pelanggaran atau 50% dari total pelanggaran adalah pelanggaran berbonceng lebih dari satu penumpang. Di Indonesia sendiri, telah terdapat aturan yang melarang hal tersebut, yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat 9, yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang. Undang-undang tersebut juga mengatur bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut pada pasal 292 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari satu orang
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama sebanyak 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Aturan ini memanglah harus dipatuhi karena berpotensi membahayakan baik bagi pengemudi, penumpang, atau orang sekitar. Bahaya tersebut dapat diakibatkan oleh tidak seimbangnya motor saat dibawa oleh pengemudi. Untuk itu, sebagai masyarakat yang baik, sudah sewajarnya kita untuk tidak melakukan bonceng tiga atau membawa penumpang lebih dari kapasitas motor. Di Indonesia, pejalan kaki sampai saat ini belum begitu dihargai. Terkadang kita melihat pejalan kaki hendak menyeberang, namun pengendara semakin menambah kecepatan kendaraannya. Selain itu, trotoar bagi pejalan kaki juga mengalami pertumbuhan yang lamban. Ruang pedestrian saat ini telah banyak dikembangkan lebih modern, namun hak pejalan kaki belum dipahami secara baik oleh masyarakat. Contoh, masih banyak kendaraan yang mengambil hak pejalan kaki seperti melewati trotoar atau melewati jalur-jalur difabel. Jika hal itu terjadi, maka kita wajib untuk menegur pelanggaran tersebut. Peraturan atau ketentuan hukum yang mengatur lalu lintas pejalan kaki terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 2, yang mana pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 yang mana pada pasal 34 ayat 4 menyatakan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Berikut merupakan contoh pelanggaran lalu lintas yang kelima, karena pengendara mengendarai motor sembari memainkan ponsel. Padahal perihal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 283 dikatakan bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama selama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Dalam pasal 106 ayat 1, yang dimaksud dengan penuh konsentrasi ialah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudi kendaraan. Oleh karena itu, apabila kalian dalam keadaan mendesak dan harus mengangkat telepon, ada baiknya menepilah di tempat yang aman, baru angkat telepon kalian. Oleh karena itu, kami memberikan sebuah solusi untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, melakukan kampanye edukasi tentang aturan lalu lintas. Yang kedua, memperkuat penegakan hukum terkait lalu lintas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas transportasi umum sebagai alternatif kendaraan pribadi. Dan yang terakhir, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan kebijakan lalu lintas. Terima kasih.